Oke, mungkin saya ke sesi tanya jawab dulu. Ada beberapa yang bertanya. Q&A session dari Fahad Abdul Malik, kalau nggak bisa disimulasi dikarenakan PLC SIM nggak bisa di-download, apa ada referensi download PLC SIM? Soalnya nggak bisa disimulasikan. Pakai tiap portal V berapa dan PLC SIM versi berapa? Ini ada beberapa versi PLC SIM itu yang memang tidak bisa connect ke tiap portal. Tapi kalau PLC SIM advance ya, advance itu bisa. Ini PLC SIM yang biasa versi berapa gitu ya, atau PLC SIM advance nih gitu ya. Oke, saya bertanya balik. Kemudian ada dari Afif, mohon izin bertanya Pak, pada tiap portal apakah ada fitur edit online? Jadi Pak, jadi monitoring bisa edit programnya tanpa upload ulang. Kalau ini bisa asumsinya pada saat online itu kita mengubah nilai atau mengubah simbol atau mengubah program itu memang ada konfirmasi sih gitu ya, ada konfirmasi untuk yes atau no. Kalau yes berarti langsung diupdate gitu ya. Kalau batasan ini disebut oh berarti harus konfirmasi, kalau ada konfirmasi berarti masih dianggap upload ulang, berarti memang fiturnya tidak bisa langsung edit online gitu ya. Ini untuk alasan safety, biasanya konfirmasi itu diperlukan untuk organization block atau OB-OB yang memang di situ perlu konfirmasi ke user apakah ingin mengeditnya begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan PLC lain yang sudah tanpa konfirmasi pokoknya diubah langsung didownloadkan, ya memang benar gitu ya. Tapi tiap portal kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Atau saya mungkin yang kurang pengetahuan ya. Sama ini memang enjoy aja sih meskipun ada pakai konfirmasi atau tidak gitu ya. Yang penting memastikan kebenaran program itu benar-benar aman, tidak hanya kita mengkomentari ya, tapi kan itu perlu konfirmasi Pak gitu ya. Malah konfirmasi itu diperlukan untuk start program di titik terakhir yang pasti aman ya, memastikan programnya aman. Oke, begitu. Berikutnya izin bertanya, kalau simulasi untuk PLC Siemens S7 200 itu kan pakai microwin ya. Pakai software versi berapa? Pakai microwin ya. Ada tutor untuk menambahkan library Siemens S7 200, soalnya pakai tiap portal V15.1 nggak ada. Ini maksudnya library untuk bergabung di Factory IO atau PLC SIM untuk S7 200 ini yang dimaksud. Coba direspon balik gitu ya. Terus kemudian izin bertanya, pada PLC TAG itu ada nilai retain, ada keterangan retain, itu fungsinya buat apa ya? Oke, pertanyaan bagus. Pada tiap portal, pada show all tag ada tulisan retain ini, meskipun tidak bisa diklik. Ini adalah fitur retentive. Retentive itu pada saat kondisi terakhirnya misalkan on dan terjadi PLC itu mati itu dalam artian power supply PLN-nya, power supply 24 volt atau supply 220-nya mati, maka pada saat hidup kembali dia akan mempertahankan kondisi yang terakhir sebelum mati. Kalau sebelum mati itu dia on, berarti dia nanti pada saat hidup kembali dia on. Dan juga sebaliknya, kalau sebelum listriknya mati itu outputnya off, pada saat hidup kembali dia akan off. Itu yang dimaksud retentive ya. Jika fitur retentifnya tidak dalam keadaan tercentang atau seperti ini, dipastikan ini tidak retentif. Kalau tidak retentif, berarti pada saat terakhir kondisinya on, kemudian listrik mati, kemudian hidup kembali, udah pasti dia akan off juga, tidak kembali ke posisi terakhir. Itu yang dimaksud retentif atau retain ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk penggunaan Factory IO apa harus terkoneksi PLC hardware? Tidak harus ya. Malah banyak
dan handal kalau pakai PLC simulator karena hubungannya software to software ya. Mau pakai opsi PLC SIM atau PLC yang sebenarnya nggak masalah ya. Pasti membantu dalam belajar untuk penggunaan PLC SIM ya. Silakan pilih yang S7 PLC SIM gitu ya. Ini ceritanya saya kenapa pakai PLC S7 1200. Saya beberapa jam lalu memakai PLC SIM. Ini ceritanya blue screen ya, blue screen laptop begitu ya. Saya belum bisa menanggulanginya atau memberikan solusi sehingga saya pakai hardware 1200 gitu ya. Jadi tidak ada alasan tertentu sih. Hanya memang laptop saya yang mungkin beberapa file sistemnya sudah perlu refresh begitu ya. Oke. Kemudian ya confirm balik PLC SIM versi 16. Coba silakan dicoba PLC SIM Advance ya, Advance V2 atau V3 begitu. Untuk integrasi ke Factory IO. Gitu. Kemudian dari Parianto, soalnya saya ada hardware yang tipe PLC SIM S7200. Ketika saya cari di tiap portal, iya nggak ada. S7200 itu hanya untuk di Microwin ya. Microwin software itu untuk memprogram PLC S7200. Tiap portal itu hardware yang disupport, hardware yang bisa diprogram menggunakan tiap portal itu adalah hanya tertentu di 1200, 1500, S7300 dan S7400. Jadi S7200 nggak masuk di sini. Memang kalau ingin S7200 pakai Microwin. Softwarenya beda ya. Softwarenya beda. Oke, itu jawaban saya. Ada pertanyaan dari Muhammad Mansur. Saya coba connect ke PLC, connect ke CPU only 315 2PNDP untuk akses online pakai MPI. Belum berhasil. Apa ada cara khusus? Pertama, akses lewat PN-nya dulu, Profinet. Apakah dia mau atau tidak. Sekalian kalau bisa online, dilihat dulu alamat MPI-nya berapa. Apakah status DP masternya aktif atau tidak. Gitu ya. Saya belum bisa mendemokan 315 2PNDP karena PC adapter saya tidak di sini, gitu ya. Kalau misalkan siap dan tersedia, ini saya bisa langsung demokan, gitu ya. Oke, itu yang sudah saya jawab untuk beberapa pertanyaan di Q&A. Kemudian mungkin karena waktunya masih cukup lama, saya akan menambahkan fitur counter ya, fitur counter display untuk sebuah konveyor. Dan pembatas hitungan misalkan di suatu line konveyor itu hanya memproses tidak lebih dari 10 barang. Jadi nanti melintas barang 1, barang 2, barang 3, itu motor konveyornya tetap bisa berjalan begitu ya. Ini jadi konveyor ini nanti kita akan start memberikan proses kardus atau kotak yang melintas dihitung sebagai 1, ada kotak lagi 2, 3, 4, itu terus bergerak. Pada saat 10 berhenti. Berhenti dianggap counternya sudah terpenuhi dan apabila kita start kembali itu tidak bisa jalan. Harus di-reset counter dulu. Gitu ya, harus di-reset counter. Untuk melakukan hal itu berarti saya harus menambahkan di sini di panel saya ini beberapa mungkin push button dan display tambahan gitu ya. Dan display tambahan. Saya duplicate. Begini mungkin ya. Oke, saya tambahkan push button. Push button itu ini start button. Oke, klik kanan horizontal. Coba saya lihat ini push buttonnya melayang ini ya, tidak nempel di panel ini sudah. Oh, di ini ya. Push buttonnya melayang. Klik kanan
vertikal ya. Di kanan horizontal. Saya berusaha menempelkannya di panel, begitu. Oh, ternyata displaynya ini juga nggak nempel. Maaf ini. Oh, kalau push buttonnya sudah. Oke. Kurang mundur. Iya, begini mungkin. Iya, begini. Oke. Nah, ini sudah beneran nempel ini ya. Nempel di panel. Oke, kemudian ini push buttonnya 2 mungkin ya untuk start dan stop. Oke, berikutnya bentuk modifikasi konveyor yang akan kita lakukan adalah menambahkan fungsi penampil counter dan pembatas hitungan barang yang melintas pada konveyor ini, gitu ya. Sehingga saya menambahkan push button start, kemudian push button stopnya masih melayang begini. Coba saya akan pindah dulu ke depan. Oke, begini. Ya, tinggal dikeataskan, naik. Maaf. Ya, misalkan di sini nih, ya. Oke, misalkan begini. Oke, ini start button, ini stop button. Gitu ya. Nah, karena ada penambahan I/O, start button dan stop button, maka pada bagian driver saya mempunyai tambahan ini, start button 0 dan start button 0. Start button 0 dan stop ya. Oke. Berarti saya harus menambah I/O dulu. Configuration nambah 2 lagi menjadi 6 gitu ya. 6 sudah. Kemudian saya pasang ke maaf sebentar. Oh, maksud saya ini, yang kiri. Ternyata button start dan button stop yang saya ambil tadi adalah push button yang include lampunya juga, push lamp ya, push lamp. Oke, saya pasang ke I10.4 untuk button 0 gini, untuk stopnya 10.5. Oke. Kalau dari output juga ada tambahan display ya, ada tambahan display 1 sehingga saya juga harus menambahnya pada sisi ini dword output 2. Dword output 2 berarti saya punya key D100 dan key D101 harusnya ya. Oh maaf, key D104 ya, karena double ya. Saya pasang displaynya. Kenapa tidak mau? Oke, begini ya displaynya. Oke, dan ingat kembali digital display ini adalah dalam bentuk float atau koma. Sehingga dalam programnya harus selalu kita kondisikan datanya tertampil dengan format koma, floating point, serta digitnya adalah 1 digit di depan koma dan 2 digit di belakang koma. Oke. Yang mau saya lakukan adalah modifikasi dulu, modifikasi program tentunya. Saya buka tiap portal, saya maximize dulu. Saya akan menambahkan fungsi start stopnya. Kalau tadi start stopnya kan dari M0.4 ya, saya drive manual, klik kanan, modify begitu. Sekarang saya akan menambahkan yang dari panelnya saja. Tadi saya sudah menambahkan 2 push button, maka saya manfaatkan push button itu. Alamatnya adalah 10.4 ya. Berarti ini adalah I10.4 begitu. Oke. Saya pakai coil set menuju ke M yang belum dipakai. M itu adalah memori. Jadi saya ingin mengholding atau mengunci memori yang digunakan untuk on off-nya sebuah proses. Ya, misalnya M-nya adalah M0.4. Ya, saya tambahkan network lagi.
10.5 untuk push button stopnya untuk ke reset. Ya, reset begini. Jadi I10.4 itu adalah push button hijau di panel saya di sini. Ini start. Kemudian stopnya adalah terhubung ke 10.5. Bagaimana bisa tahu 10.4 dan 10.5? Karena saya sudah memasangnya di sini. 10.4 dan 10.5. Oke. Berikutnya digital counternya. Untuk digital counternya ini saya pakai yang ingin saya hitung adalah jumlah barang yang ada di paling ujung ya, yang di paling belakang. Berarti ini I10.4. Maka saya tambahkan counter di sini dari instruction counter up dipasang begini. Counter up. Untuk penjelasan counter up bisa disimak di video pekan lalu, maksud saya pertemuan kedua kalau tidak salah ya. Oke, begini. CU ada PV, PV itu preset value untuk nilai awal counternya. Misalkan 0 ya. Maaf 5 ya, misalkan ini. Terus ada kaki CV, CV ini adalah current value. Current value-nya ini yang ingin saya tampilkan di display ini tadi, di sini. Ya. Berarti saya akan menyimpannya dalam bentuk MW. MW berapa ya? MW yang belum dipakai ini MW memory word ya. MW itu adalah memory word. MW saya lihat program dulu. Pastikan di program itu nggak ada M yang sedang digunakan MW. MW 10. Ya. Nah, di MW 10 ini pasti bentuk bilangan kita itu integer, teman-teman ya. Bilangan integer. Karena saya mau menampilkan ke panel, sehingga saya tambahkan instruksi namanya convert. Convert itu akan mengubah MW 10 yang awalnya integer ke real misalkan. Nah, jadi variabel yang saya deklarasikan ke real inilah yang ingin saya tarik ke display. Karena displaynya tadi sudah menggunakan alokasi alamat berapa tadi displaynya? Ini ya, KID 104, maka ini harus ditampung ke KID 104 juga. Begini. Nah, nanti dia akan tampil. Pada saat melintas barang satu, di sini juga satu, di sini juga satu. Naik lagi nilainya 2, 3, 4 begitu ya. Kita akan coba ya, kita akan coba. Kita akan coba dulu. Saya downloadkan Ctrl L. Load. Kita coba tiap portalnya. Oke, mode online monitor. Pertama kita cek push button-nya dulu. Khawatirnya push button stop saya itu normally close. Nah, ternyata benar. 10.05 pada factory IO di sini. Ini push button merah saya ini adalah normally close ternyata. Nah, ini normally close. Buktinya ini 10.05 ini belum saya aktifkan, dia sudah aktif duluan. Maka saya harus memberi normally close di sini agar dia menjadi normally open. Kebalikannya, ya. Kebalikan. Nah, seperti ini sudah aman, semuanya off, semuanya off. Saya bagi 2 sama lebar, ini. Run ya. Saya tekan start, ini kalau saya dekatkan ke push button hijau, maka pointer mouse saya ini menjadi tangan. Ya, start. Nah, ini on, conveyor-nya jalan. Ini. Berapa nilainya? Nilai counter itu akan bertambah di display ini saat menyentuh daerah ini. Klik. Nah, kita lihat. Belum tampil digital. Kita lihat di programnya apakah dia sudah naik. Nah, ini ya, 1 ya. 1.
Ternyata di sini sudah 1, tetapi di sini 0. Kenapa? Karena fungsi ini ternyata dinonaktifkan oleh key. Key di counter ini tidak aktif, sehingga kaki enable-nya juga tidak aktif. Sebaiknya berarti convert ini kita pindah, klik kanan cut, kita paste di bagian tersendiri ya, di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi pada saat ini terisi MB10, di sini juga ikut terisi karena enable-nya langsung mengambil dari sumber tanpa seperti kondisi yang tadi ya. Oke, kemudian secondary IO-nya coba saya stop panelnya. Nah, konver saya kok nggak bisa di stop. Bentar. Ctrl L dulu. Oh, ini dia ya. Start set. Ini berarti coil biasa ya, teman-teman ya. Coil biasa. Oke. Bukan coil set atau reset. Monitor. Oke. Nah, ini tampil ini 1 ya. Coba saya lihat nilai counternya. Ini ya 1 ya, 1,0. Oke. Oke, 1 udah tampil. Kita start lagi ya, teman-teman ya. Start dari sini. Nah, oh nggak bisa on. Bentar, 10.4. Oke, sudah on. Oh, ini kardusnya habis. Saya stop dulu, saya run lagi. Ini nilai displaynya 1 ya. Klik, iya 2 ya. 2. 2, sudah benar. Itu ya.